Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal dari Kantor Pertanahan Kabupaten ND. Pada saat ini saya bekerja di unit seksi penanganan pengendalian sengketa. Baik, pada hari ini saya akan melakukan review pembelajaran yang telah saya dapatkan pada saat kemarin dan hari ini. Baik, pada saat hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 ada beberapa agenda penyampaian materi. Yang pertama itu disampaikan oleh Bapak Dr. Agustiasa selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ya, bahwa materi yang disampaikan oleh Bapak Kaban ini adalah mengenai kebijakan sumber daya manusia yang di dalamnya itu memuat materi tentang tugas dan fungsi serta urgensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR BPN. Nah, selanjutnya juga beliau menyampaikan mengenai pola karir ASN dan diklat serta sertifikasi untuk mendukung karir kami. Bapak Kaban menyampaikan betapa pentingnya SDM di lingkungan Kementerian ATR BPN ini untuk memastikan SDM yang berkualitas, maka dibentuklah sistem itu supaya pegawai dapat bekerja dengan baik dan diperkuat dari segi regulasinya. Dan sentesnya, BPSDM ini sebagai wadah ASN untuk dibentuk, ditata, dan dikelola dengan baik dengan hadirnya BPSDM dapat mendukung asta cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pengembangan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, dan lainnya. Atau dalam hal ini, menjadikan ASN Kementerian ATR BPN memiliki SDM yang unggul. Nah, mengapa ASN Kementerian ATR BPN ini SDM-nya harus unggul? Karena layanan pertanahan dan tata ruang dalam 10 tahun ke depan di masa yang akan datang mulai menghadapi tantangan perkembangan zaman, yaitu adanya layanan pertanahan mulai dari digital penuh, pengintegrasian data-data pertanahan dan tata ruang, kependudukan dan perpajakan dan segala macamnya itu. Serta ke depannya itu kita akan menggunakan teknologi yang canggih yang bernama blockchain. Nah, tentunya dengan adanya era disrupsi ini, ATR BPN ini harus semakin tumbuh dengan baik dan bergerak untuk menjawab tantangan masa depan. Nah, selain itu juga Bapak Kaban menyampaikan mengenai mesh system yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nah, manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ada juga untuk melakukan mengetahui minat dan bakat ASN serta melakukan promosi. ATR BPN, BPSDM sendiri ini maksud saya ATR BPN ini memiliki aplikasi sistem informasi penilaian kompetensi atau biasa disebut SIPK yang berkolaborasi dengan Learning Management System. Nah, data-data analisis yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kompetensi dan promosi ASN. Dari semua paparan tersebut, menurut penilaian saya, metode pengembangan SDM dan pengembangan karir yang dimiliki oleh Kementerian ATR BPN itu sudah lumayan bagus, bukan lumayan lagi lah, itu udah bagus banget. Nah, dan roadmap-nya ini menurut saya itu sangat jelas. Ya, saya sebagai CPNS dapat dengan mudah melakukan pembelajaran secara mandiri, terutama mengenai hal-hal yang saat ini saya kerjakan, yaitu di seksi penanganan dan pengendalian sengketa. Dikarenakan seksi ini adalah seksi yang letaknya berada di hilir, saya bisa mempelajari semua yang asalnya itu dari hulu.
Nah, mulai dari manajemen loket, mengenai pengukuran dan pendaftaran tanah hingga terbitnya sebuah produk sertifikat. Hal ini saya butuhkan untuk mendukung pekerjaan saya, selain untuk mempertahankan produk yang telah dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan. Namun saya juga bisa melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan dalam proses pendaftaran tanah supaya di kemudian hari itu tidak terjadi lagi. Dan penggantian paradigma asas publikasi negatif bertendensi positif dapat menjadi publikasi positif. Dan selain itu juga dapat meminimalisir terjadinya sengketa pertanahan. Nah, terdapat juga pesan yang disampaikan oleh Bapak Kaban yang masih saya ingat sampai sekarang, yaitu Bapak Kaban menyampaikan kepada kami harus meningkatkan knowledge atau pengetahuan kami. Kami juga dituntut untuk meningkatkan skill, dan kami juga dituntut untuk memiliki attitude yang baik. Mengapa hal ini harus kami miliki? Karena saat ini kita misalkan bertugas di NTT, di Papua, atau di Sulawesi, nilai-nilai tersebut akan selalu membawa kita ke tempat yang terbaik. Nah, kita memiliki nilai-nilai ini, insya Allah kita akan aman. Dan tentunya dapat memberikan juga hal-hal yang terbaik bagi tempat yang pernah kita singgahi. Nah, selanjutnya juga ada penyampaian dari Bapak Norman Subowo. Beliau ini sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi. Nah, yang kemarin saya dapatkan dari beliau itu merupakan overview. Overview mengenai Renstra, terus mengenai proyeksi roadmap dalam tahun 2025, 2026, 2027, 2028, sampai ke 2029 itu semua sudah terkonsep dan sudah terbuat di dalam RPJMN maupun masuk ke dalam RPJP. Nah, menurut saya dari roadmap yang dibuat oleh ATL BPN ini sangat baik. Mengapa sangat baik? Karena yang pertama, ATL BPN ini terus untuk memastikan bahwa selain kita dikejar untuk melakukan pendaftaran tanah secara lengkap, kita juga dituntut untuk memiliki data-data yang valid. Nah, kemarin juga Bapak Norman itu beliau menyinggung bahwa pada saat kemarin pernah ditemukan adanya beberapa objek bidang tanah yang dilakukan validasi, namun validasi itu hanya diklik saja, tidak dilakukan pengecekan secara langsung ke lapangan. Nah, itu juga merupakan suatu koreksi dari Bapak Norman. Nah, selanjutnya juga ada hal yang menarik mengenai penggunaan blockchain dalam layanan pertanahan. Dan di tahun 2009 itu, saya juga melihat adanya paradigma yang baru, yaitu terkait asas publikasi. Ya, saya melihat dengan adanya rencana ini yang dari tahun 2025, 2026, itu semua merupakan fondasi, fondasi untuk mendukung perubahan asas yang terjadi di 2029. Ya, itu pendukungnya itu berupa setiap bidang tanah itu sudah terpetakan, sudah tersertifikasi dan segala macam ya udah 100% lah di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya perubahan asas publikasi ini, yaitu asas publikasi positif, produk-produk yang sudah kita keluarkan itu ya sifatnya dilindungi negara secara penuh. Jadi, apabila ada suatu produk yang menurut orang memiliki hak itu melakukan gugatan kepada kami. Nah, ini akan dianggap sebagai produk yang kuat, yang sangat kuat. Namun tentunya dengan adanya perubahan asas paradigma publikasi positif ini tentunya akan dilakukan beberapa perubahan yang fundamental ya seperti harus adanya perubahan
mengenai undang-undang pertanahan, peraturan pemerintah sampai keturunannya, atau aturan pelaksananya. Karena mengapa? Karena dengan adanya perubahan asas publikasi positif ini otomatis akan mengubah seluruh hukum acara dan dari segi materi juga berubah. Namun yang perlu digarisbawahi itu adalah mengenai kita ketika menaikkan asas itu akan bertanggung jawab secara penuh. Jadi bukan hanya bertanggung jawab secara kelembagaan, tapi kita juga bertanggung jawab secara material. Jadi apabila ada warga negara yang merasa hak-haknya dirugikan dan ada, ya saya nggak tahu nanti di tahun 2029 apakah nanti masih ada overlap atau ada sertifikat palsu dan segala macamnya. Mungkin untuk sertifikat palsu itu bisa diminimalisir karena ya sifatnya kan udah blockchain ya. Jadi setiap ada perubahan segala macam blok-bloknya itu akan berubah. Nah, itu ya secara langsung negara bertanggung jawab penuh terhadap produk yang telah dikeluarkan. Nah, apabila warga negara yang mengalami kerugian maka akan diberikan ganti kerugian secara material ataupun imaterial. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan mengenai dinamika kelompok yang disampaikan oleh Ibu Nunung. Nah, saya ini juga sangat menarik dinamika kelompok yang disampaikan oleh Bu Nunung. Karena kenapa? Karena dinamika kelompok ini pasti akan secara lambat maupun akan secara cepat pasti akan terasa kepada kami. Karena kenapa? Karena ketika kami sudah berkelompok, banyak kepala ini dikumpulkan dalam satu satu kelompok dan satu tujuan. Nah, ini kan ketika banyaknya pemikiran tidak mudah untuk menyatukannya. Nah, dari sebab itu, Bu Nunung mengajarkan mengenai manajemen konflik. Ya, itu menurut saya sangat baik. Dan kami juga diajak untuk melakukan kerja kelompok seperti membangun menara dan menara itu kami namakan dan ibu juga minta untuk memberikan arti secara filosofisnya itu sangat baik. Nah, selanjutnya juga pada hari ini tadi saya belajar dengan Bapak siapa tadi ya? Saya agak Bapak Taufik, astagfirullahaladzim ya Bapak Taufik. Nah, Bapak Taufik ini beliau memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan. Ya, itu wawasan kebangsaan sangat fundamental juga bagi kami selaku CPNS karena di situ kami dilakukan refreshment ya apa itu arti pentingnya Pancasila, suatu konstitusi, kita sebagai ASN bagaimana menyikapinya dalam melakukan pembelaan terhadap negara itu sangat baik. Nah, mungkin untuk materi-materi yang saya kurang kuasai itu untuk saat ini tidak ada. Karena kenapa? Karena dari kemarin sampai saat ini saya menyimak dengan baik dan ya overall saya suka karena saya suka belajar ya. Saya menyimak, saya catat semua materi-materi yang disampaikan oleh Pak Kaban, Pak Kapus, dan Bapak-Bapak Wida Iswara. Terima kasih semua. Sekian penyampaian dari saya. Oh, belum, satu lagi. Tadi saya diminta oleh Bapak Taufik untuk membuat video individu maupun video kelompok. Nah, di dalam video ini kami diminta untuk membuat podcast mengenai wawasan kebangsaan. Ya, itu nanti tinggal dilihat di YouTube. Terima kasih, sekian penyampaian overview dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.